Halo pejuang UTBK, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mari kita belajar persiapan untuk UTBK lagi. Nah, soal kali ini adalah soal khusus, yaitu soal tentang demokrasi liberal. Oh iya, mungkin soal ini bisa juga ya untuk acuan dalam materi semesteran besok atau dalam soal-soal yang lainnya, kayak soal SKB, atau mungkin soal tes PPG, maupun soal yang lainnya. Jadi soal demokrasi liberal ini cakupannya luas karena ini sejarah Indonesia. Nah, kira-kira soal yang akan kita bahas seperti apa ya? Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe channel ini. Terima kasih yang udah subscribe. Adapun soal kali ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah soal yang pertama. Ini adalah soal yang kedua. Dan ini adalah soal yang ketiga. Nah, sekarang mari kita bahas dari soal yang pertama. Perhatikan soal berikut ini ya. Pada masa demokrasi liberal, terjadi silih berganti pergantian kabinet. Perdana Menteri yang berasal dari Masyumi adalah, nah kira-kira berdasarkan option pilihan ganda, manakah yang merupakan kabinet yang berasal dari Partai Masyumi? Oke, sebelumnya kita akan flashback terlebih dahulu. Nah, di sini ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Agar lebih gampang akan kita singkat menjadi Nasuwabat. Nah, ini ya diingat-ingat ya, Nasuwabat. Nah, ini adalah untuk Natsir. Nah, Natsir ini partai pengusungnya adalah Partai Masyumi. Lalu Su ini adalah kabinet Sukiman. Partai yang mengusung dari Sukiman ini adalah Partai Masyumi. Kemudian wakil dari Sukiman nanti berasal dari Partai PNI. Jadi di sini ada 2 partai ya. Lalu W ini adalah Wilopo. Nah, Wilopo ini adalah koalisi antara Partai Masyumi dan juga Partai PNI. Lalu A ini Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Di sini ada Partai PNI dan wakilnya dari Partai Indonesia Raya. Lalu B ini Burhanuddin Harahap. Nah, Burhanuddin Harahap ini berasal dari Partai Masyumi juga. Lalu A yaitu Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Nah, pada masa ini ada 3 partai yang mengusung, yaitu Partai PNI, Masyumi, dan juga NU. Lalu D ini adalah Juanda. Nah, sedangkan Juanda ini dia bukan berasal dari partai politik. Tapi nanti, walaupun Juanda bukan berasal dari partai politik, wakil dari Juanda ini akan diambil dari beberapa partai politik. Jadi masing-masing partai politik ada perwakilannya di sini nanti. Jadi, Nasuwabat. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, lalu berdasarkan option pilihan ganda, Perdana Menteri yang berasal dari Partai Masyumi adalah yang D, yaitu Burhanuddin Harahap. Bagaimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Penandatanganan perjanjian Mutual Security Act dengan Amerika menjadi penyebab jatuhnya kabinet. Nah, kira-kira penandatanganan MSA ini menyebab jatuhnya kabinet apa? Mari kita bahas. Berdasarkan option pilihan ganda akan kita bahas satu persatu ya. Di sini pertama adalah kabinet Wilopo. Nah, apa sih penyebab jatuhnya kabinet Wilopo ini? Di sini ada peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian ada juga peristiwa Tanjung Morawang. Ini adalah peristiwa penyebab jatuhnya kabinet Wilopo. Lalu yang B ini adalah Muhammad Natsir. Nah, Muhammad Natsir ini jatuh dikarenakan ada permasalahan pembentukan DPRD, yang mana pembentukan DPRD ini kayak semacam menguntungkan partai pengusung dari Muhammad Natsir aja, sedangkan merugikan dari partai-partai yang lainnya gitu. Udah maklum ya, karena pada masa demokrasi liberal ini kan semuanya berlomba-lomba untuk mencari keuntungan partainya mereka masing-masing. Makanya keadaan politik tidak stabil ketika itu. Lalu yang C adalah Sukiman. Nah, Sukiman ini dituduh memasukkan Indonesia dalam blok barat dikarenakan adanya perjanjian Mutual Security Act. Jadi nomor 2 ini jawabannya yang C ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas yang D sama yang E sekalian. Yang D ini Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Nah, di sini ada beberapa hal penyebab jatuhnya kabinet Ali yang kedua, yaitu karena ada peristiwa pemberontakan PRRI, lalu ada juga konflik dalam badan konstituante.
karena Badan Konstituante ini tugasnya adalah membentuk undang-undang, pada masa Ali ini belum bisa membentuk undang-undang yang baru gitu. Lalu yang E ini Burhanuddin Harahap. Nah, Burhanuddin Harahap ini jatuh karena ini ketika itu kan pada masa Burhanuddin Harahap ini programnya adalah pemilu atau pemilihan umum. Ternyata jumlah suara dari hasil pemilu itu Burhanuddin ini tidak mencukupi, sehingga otomatis Burhanuddin Harahap tidak bisa menjabat atau melanjutkan kepengurusannya dalam kabinet. Akhirnya harus digantikan oleh kabinet selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah sangat jelas sekali. Nomor 2 ini jawabannya adalah yang C, Sukiman. MSA Sukiman. Begitu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, ini adalah soal sebab akibat ya. Nomor 3 ini, salah satu upaya perbaikan ekonomi di Indonesia pada awal demokrasi liberal, yaitu sistem ekonomi gerakan benteng pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Nah, pertama kita akan membahas tentang pernyataan yang pertama dulu. Nah, di sini harus digarisbawahi ialah sistem ekonomi gerakan benteng. Nah, gerakan benteng ini kira-kira sistem ekonomi yang dicetuskan pada masa kabinetnya siapa? Apakah benar kabinetnya Ali Sastro Amijoyo? Nah, ternyata tidak ya teman-teman ya. Ternyata program ekonomi gerakan benteng ini merupakan program yang dibuat dalam masa kabinetnya Natsir. Jadi ini adalah program ekonomi pada masa kabinet Natsir. Lalu, apa sih program dari Ali Sastro Amijoyo? Nah, adapun program ekonomi Ali Sastro Amijoyo ini namanya adalah program Alibaba gitu. Nah, Alibaba ini kayak ini ya, sebutan untuk pengusaha pribumi dan juga pengusaha asing. Nah, pengusaha asing ini diharapkan mampu membantu pengusaha pribumi. Jadi program Alibaba. Ini programnya Ali Sastro Amijoyo. Sedangkan gerakan benteng adalah program dari kabinet Natsir, begitu. Berarti pernyataan satu ini salah, gitu ya teman-teman ya. Lalu pernyataan yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Nah, yang harus digarisbawahi ini, mengubah struktur kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Apakah benar ini adalah program ekonomi gerakan benteng? Nah, ternyata benar ya. Gerakan benteng ini tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Jadi, gerakan benteng ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas-kelas ekonomi pribumi. Ini pernyataan yang kedua benar. Sehingga jawaban yang tepat pada soal ini adalah pernyataan satu salah dan pernyataan dua benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata sudah 3 soal yang kita bahas pada pembahasan kali ini. Jika teman-teman masih kurang paham atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan ragu, jangan malu. Silahkan bertanya aja, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah akan saya bantu jawab gitu. Mungkin kalau ada soal-soal UTBK dari di buku apa gitu boleh di share di kolom komentar. Nanti kita akan membahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nah, kira-kira besok kita membahas soal tentang apa ya? Karena kan materi sejarah banyak banget. Ada sejarah peminatan dan juga sejarah Indonesia. Silahkan boleh komen juga di kolom komentar. Besok kita bahas apa ya? Gitu. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.